Halo semuanya, selamat datang di acara Cermat Cerita Malam Jumat. Oke teman-teman, di sini kita kedatangan narasumber, yaitu boleh perkenalkan dulu. Nah, nama saya Raihan Khairullah. Nama gua Farhan Ahong. Oke nih, sebelumnya nih kalian percaya nggak sih sama hal-hal mistis lah gitu? Silakan Rehan. Dari iya Rehan dulu deh. Dari gue dulu nih ya. Iya. Kalau hal kayak gituan sih ada tau enggaknya walau alam ya. Karena kita ya makhluk biasa gitu. Kalau dibilang percaya sih ada, tapi nggak terlalu ngeyakinin banget gitu. Maksudnya kalau emang ada ya ada di samping kita, mungkin kalau kita bisa ngelihat dia ada. Iya, Gitu. iya. Ada Setiap emang orang ada. masih iya emang ada. Tapi buat hal yang kayak gitu harus kita takutin banget atau gimana, jangan sampai sih, karena derajat kita tuh lebih tinggi dibanding makhluk itu gitu. Itu aja sih. Kok lu Ong? Sama sih gue juga percaya ya adanya hal itu, karena kan kita hidup juga kan dunia nyata dan dunia Gaib ya. gaib. Iya. Ya cuman terlalu dipercaya banget juga jangan, Iya. nggak bagus juga. Kan karena juga mungkin bisa aja karena kita kecapean dan Iya. banyak pikiran, jadi ya banyak bisikan ya kan. Itu. Nah, oke, jadi teman-teman di sini Rehan dan Ahong ini bakalan cerita pengalaman horor yang mungkin yang pernah dialami oleh mereka. Mulai dari Rehan kali ya. Jadi gimana? Lu punya cerita apa? Jadi posisinya kata itu mau Ramadan, Ramadan awal itu, sahur, pas kejadian pas sahur ya. Jadi pas kata itu sahur, kelar sahur, azan subuh, gue siap-siap nih, gue siap-siap mau sholat subuh, gue jemput temen gue, nyamper ke rumahnya. Emang di depan rumahnya itu dulu ada pohon rambutan tinggi, pohon rambutan udah lama sih, tapi udah ditebang. Emang di situ banyak ya gangguan lah gitu, usil. Nah pas gue nyamper ke rumahnya, di situ emang keadaannya gelap, ruang tamunya. Enggak sih, nggak gelap, jadi di situ lampunya nyala, terus turun listriknya. Pas turun listriknya itu, gue ngeliat jelas banget di situ yang tuh tadi pohonnya, kan namanya pohon yang tadinya udah ditebang kan tinggal batangnya doang gitu, setengah. Ini enggak, numbuh tinggi. Di situ juga ada kayak orang tinggi gede. Gue inget banget rambutnya segini nih, selengan dah, sepundak, ngadep ke sana gitu, ngadep ke arah jalan, karena depannya rumahnya itu jalan gang gitu. Iya. Itu tinggi. Pas gue ngeliat di situ, gue ngehin, kirain gue cuman halusinasi gitu kan, karena itu di situ mati lampu posisinya. Pas gue kucuk-kucuk mata, kok masih ada, pas gue tegesin masih ada gitu. Ya ternyata ya itulah gitu. Jadi di situ ya gue lari akhirnya. Itu sosoknya lu ngeliatnya cowok apa perempuan? Kalau Cuman kasat mata doang, apa bayangan doang. kalau dibilang cowok atau cewek sih nggak tahu ya, karena mukanya itu ngadep ke jalan gitu. Jadi ini rumahnya, gue dari samping, pohonannya depan rumahnya, agak ngejorok ke dalam dia di sudut. Nah di situ pohonnya benar-benar tinggi gitu, kayak masih belum ditebang, karena seinget gue itu pohon udah ditebang udah lama. Dan di situ ada orang diri tinggi gede, ada sekitar 5 meteran lebih, orang hitam gitu, hitam semuanya. Itu sih. Tapi emang terkenal angker itu pohonnya. Itu pohonnya emang angker, Emang banyak nunggunya, cerita-cerita iya, dari ngeganggu juga. mungkin ada cerita pengalaman lain gitu dari. Kalau pengalaman lain sih mungkin ini dari cerita saudara aja ya. Karena saudara gue ini dia ngeronda di lingkungan rumah lah gitu. Disuruh bokap. Dan kebetulan ini saudara gitu, masih saudara. Dia emang mulai ngeronda itu dari jam 10 sampai subuh. Dan emang posisi rumah gua itu, ini rumah agak turunan, di bawah itu ada kebun. Jadi posisinya kata itu tetangga gua perempuan ya, tetangga gua ini meninggal. Udah meninggal, pas berapa harinya yang saudara gua lagi ngeronda ini ngeliat
gue samarin aja namanya misalnya Yuli gitu. Iya, jadi pas apa ya, si almarhumah Yuli ini udah meninggal, jadi yang saudara gue ini, mamang gue ini pas lagi ngeronda ngeliat dia nih lari-lari tengah malam di kebun, ngapain udah malam. Pas dipanggil-panggil nggak nyaut, pas dideketin dia berhenti, pas nengok mukanya rata mukanya, Anjir, rata, nggak ada hidung, nggak ada ini. Tapi itu udah hal biasa sih, karena emang dia setiap ngeronda sebenarnya udah sering ngeliat Diganggu gitu ya? Iya. Terus ada lagi dia juga pernah ngalamin hal kayak dia kalau malam selalu nganterin cewek cakep kata dia, nunggu depan. Jadi di belakang rumah gue itu memang seberang sama TPU yang terkenal tuh, TPU Jeruk Purut. Di situ TPU itu kan jalan raya, jadi setiap jam 10 atau jam berapa dia itu jemput perempuan turun dari taksi. Pokoknya kalau yang dari cerita dia sendiri, dia tuh ngeliat nganter tuh perempuan cantik pokoknya. Dia anterin pokoknya setiap malam tuh dia nganterin gitu. Dan dia pokoknya sadar-sadar udah di sekolahan. Emang di belakang TPU itu ada sekolahan. Tuh emang gelap. Pokoknya dia sadar dia nganterin tuh cewek cantik. Tapi pas dia sadar gitu, ternyata dia sendiri di situ. Tapi itu terus berulang. Jadi sering kejadian. Iya, besokannya juga begitu lagi, dia nganterin tuh cewek. Dia mau kayak kabur tuh nggak bisa. Tapi emang ceweknya sama gitu. Sama. Pokoknya dia selalu nunggu itu di depan puskesmas. Jadi di Jeruk Purut itu ada Iya, deretan tahu. memang puskesmas. Jadi udah dia selalu nunggu di situ. Oke. Susah masih ya. Mungkin dari Ahong. Gimana Ahong? Cerita Ahong. Kalau gue deket rumah sih, jadi pada saat itu jadi kebetulan belakang rumah gue kebun, ada kebun kosong. Nah dekat kebun itu ada satu rumah. Pada malam itu di rumah itu lagi ada acara bakar-bakar gitu, bakar ayam. Entah itu ada acara ulang tahun atau apa gue nggak tahu. Itu masih sore kejadiannya, kurang lebih jam 9-an. Gue duduk di depan rumah dan emang tuh rame banget sih, maksudnya yang apa, yang bakar-bakar itu rame orangnya. Entah itu dia katanya sih, jadi ada perempuannya juga, ada yang pada iseng lah gitu, pada ya minum-minum lah, biasa anak muda ya kan. Namanya lagi bakar-bakar begitu, acara kayak gitu, ada minum-minum, ngomong sembarangan, kotor ya kan. Sementara ya, di dekat rumah itu ada kebun kosong. Jadi pada saat itu gue lagi di depan rumah tuh posisinya. Di depan rumah lagi duduk, lagi nyantai sama nenek gue yang udah almarhum sekarang. Tiba-tiba dengar suara Mbak Kunti ketawa. Itu di mana itu? Di belakang, gue sih dengernya dari arah kebun kosong itu. Kebetulan kan belakang rumah gue tuh kebun kosongnya. Iya. Gue juga nggak tahu tuh si Mbak Kunti itu ketawa kayak gitu mau ngegodain yang lagi pada apa bakar-bakar itu, atau godain gua, atau juga niatnya cuman pengen godain itu cuman karena suaranya terlalu ini, jadi gua juga bisa denger gitu kan. Akhirnya gua langsung, karena posisinya gua waktu itu masih kecil lah, masih SD kelas 3-an. Gue juga mikirnya pada saat itu suara apaan tuh ya kan, ketawa. Gue pikir ada yang ketawa, terus kata nenek gue, masuk gitu, udah malam gitu. Ya udah, akhirnya gue masuk. Dan besokannya karena gue pikir yang digodain gue ya kan, ternyata pas ditanya besokannya ke rumah yang dekat kebun itu, ternyata dia juga dengar suara ketawa Mbak Kunti itu. Bukan lu doang gitu. Bukan gua doang yang dengar, ternyata dia pun juga dengar. Nah setelah gue masuk, ternyata tuh rombongan yang lagi pada bakar-bakar itu ternyata ada yang kerasukan. Gitu, ada yang kerasukan. Dan setelah ditanya-tanya, ternyata memang iya. Jadi pada saat malam itu, pada saat bakar-bakar, mereka ya pada iseng ngomongnya kasar ya kan, pada minum-minum. Mungkin si Mbak Kuntinya yang penunggu kebun itu nggak senang kali ya, merasa keganggu dengan acara mereka. Iya, jadi ya jadinya ketawa gitu. Itu Sompral lah intinya ya. iya.
masih kecil jadi Iya. ya iya. Ada lagi om? Satu lagi pernah tuh gua tengah malam. Jadi rumah gua kan belakangnya kebun tuh. Sama sih nggak di lingkungan rumah-rumah gua juga. Jadi rumah gua belakangnya kebun, terus sampingnya kebun itu ada rumah kontrakan. Kontrakan suami, istri sama anaknya 2 orang. Jadi tuh katanya si istrinya itu dulu sering dapat perilaku nggak enak lah dari suaminya, ya kan, sering di apa sih kita sebutnya sekarang KDRT lah ya. Iya. KDRT. Terus entah kenapa tiba-tiba sakit istrinya sakit tapi nggak diurus nih sama suaminya, nggak diurusin, dibiarin begitu aja gitu kan. Terus juga kesehariannya juga sengsara gitulah pokoknya. Sakit tiba-tiba meninggal. Nah jadi setelah meninggal itu ternyata suaminya sudah nikah lagi. Mungkin berarti karena sakit hati kali istrinya ya. Iya. Disakitin kayak gitu, diselingkuhin. Nah tiba-tiba belum sebulan setelah istrinya itu meninggal, gue kebangun tengah malam, gue ke kamar mandi, ingin buang air. Kan ingin buang air, kebetulan tuh di samping belakang rumah gue kan kebun ya. Iya. Kamar mandi gue itu nempel sama kebun, maksudnya adanya di belakang juga. Gue buang air kecil. Nah gue pikir pas gue buang air kecil itu hujan, soalnya suara air deras banget di pohon pisang. Nah gue pikir wah hujan nih, deras nih. Udah dah tuh gue selesai buang air, gue ngintip tuh ke depan. Pas gue intip ternyata kering, nggak hujan sama sekali. Bahkan sampai gue keluar rumah tuh, akhirnya gue buka pintu, gue keluar rumah, lah kering nih. Nggak hujan ya? Iya, gue mikirnya nih gue gimana sih ya, maksudnya halu apa gimana nih ya kan, namanya tengah malam ya kan, lagi tidur mendusin buang air. Pas gue lihat keluar kering, ya mungkin gue sih berpikirnya kayak suara, setelah gue tanya cerita sama bokap tuh akhirnya kan besok paginya sama bokap, itu mah kalau begitu yang udah biasanya kuntilanak lagi kencing godain kita gitu. Iya, wah kaget gue, kata gue ya. Serem juga. Iya serem. Udah dah tuh semenjak itu. Itu kan juga kejadian kan belum lama setelah si ibu-ibu itu meninggal. Iya. Gue juga gak ngerti, tapi kenapa gue yang digodain ya, kata gue. Iya, gak ada urusan. Iya, mungkin karena emang gak ngerti juga lah namanya mistis begitu ya. Itu aja sih kejadian yang selama hidup gue alamin. Oh guys, terakhir deh nih, gue penasaran soalnya ini yang lagi kemarin kita ke museum. Oh iya. Iya, kemarin kan ya, kita kan masuk ke ruangan salah satu anaknya. Nah, gue nggak tahu nih, gue doang yang ngerasa atau kalian juga ngerasa. Soalnya gue pas masuk tuh kayak beda banget, kayak masuk dalam ruangan itu kayak apa sih, kayak nyesek, kayak dada lu ditekan. Nah iya, semenjak pas abis itu masuk terus gua keluar kan, nah udah tuh beda lagi, hawanya beda berarti ya? Iya, netral Di udah. kamar itu doang hawa beda. Kan emang ruangan yang boneka Iya, gitu. banyak boneka. Nah gua penasaran, lu pada ngerasain juga nggak sih Kalau yang gue lihat sih emang sih di kamar itu kan banyak boneka-boneka ya. Iya. Udah gitu bonekanya boneka-boneka zaman dulu. Iya bener. Boneka zaman dulu kan kita tahu serem. Iya kan. Gue juga ngerasain, cuman kalau gue ngerasainnya pas gue masuk kamar itu gue nyium aroma bau amis. Terus udah gitu setelah itu kepala gue langsung puyeng. Pusing bawah. Iya, pusing. Iya bener. Makanya gue juga pas masuk kamar itu nggak lama-lama, langsung Iya. keluar lagi. Iya sama. Iya, dan setelah keluar pun juga hawanya beda, cuman tetap ada kayak ya namanya rumah itu ya. Iya, udah lama tetap juga ada kan, rasa bedanya lah. Iya bener. Gitu ya. Itu sih yang gue rasain. Lu ngerasain kan? Kalau dari gua sendiri sih pas masuk kamar anaknya tuh yang banyak boneka juga. Iya. Ngerasain kayak mengap, terus ya nggak betah lah gitu di situ lama-lama gitu. Iya sih, iya nggak betah. Dan yang paling berasa banget kayak kita lagi dipantau.
kayak ada yang ngeliatin gitu Kayak ya. ada Oh, kayak ada yang mantau aja gitu. Itu doang sih. Terus juga kan banyak lukisan-lukisan ya. Nah, Iya. kayak lukisan, terus ada kayak macan, kata itu macan Iya. hidup, diawetin sih. Iya kan katanya juga banyak yang ngomong kan kalau misalkan ya, ini sorry nih gue kalau salah ya. Katanya tuh kalau misalkan kita ngerasa tadi kayak ngap gitu ya, Nah, katanya ada bentrokan dari alam sono lah gitu. energi Ya, gitu energinya bentrok gitu sih. Nah ini gue baru tahu nih, lu ternyata nyium aroma amis. Amis sih kalau iya. Serem juga sih. Entah itu karena rumah yang udah Iya, lama, iya. ruangannya juga kan ya, Boneka ruangan semua. lama ya, barang-barangnya juga barang-barang lama. Iya. Dan di situ juga kan banyak properti-properti yang Iya, dari iya, zaman dulu ya kan, Iya. zaman ketika kita belum lahir itu udah ada. di situ juga tempat kejadian penembakan. Iya. juga. Oh iya sih. Iya. Boleh ceritain dong pengalaman Gua nih? horornya nih ya. Jadi gue nih. Dari lu sendiri ya, Jadi gue nih. Kita berdua jadi Mungkin hostnya satu, nih. mungkin Iya. satu aja kali ya. Nah, Ada sih gue. Kebanyakan 5. Adalah gue dulu masih SD. Kelas berapa ya? Kelas 6, kelas 5. Jadi emang gue sering banget nih ke rumah teman gue, ini sahabat gue. Gue main di rumahnya emang serem sih. Nah pada saat itu tuh gue di kamarnya dia lagi main. Rumahnya kayak gini nih, kayak lorong begini, lorong gini, terus kamarnya ada di situ. Gitu. Nah dia tuh nggak pakai pintu, dia tuh kayak pakai hordeng gitu. Oh, iya, iya. Hordengnya dibuka, pas gue lihat ada yang lewat. Gue masih ingat banget, badannya tinggi, tegap, mungkin ya cewek ya, soalnya gue lihat rambutnya bondol, iya Segini kan? iya segini lah, budak lah, bondol, pakai baju kayak daster, tau gak sih daster emak-emak yang warna merah bunga-bunga. oh, Iya. ada stres. Iya kayak gitu. Terus ini lu pernah dulu viral video Mbak Dini itu, tau Mbak Dini Tadi. ya, anak kecil itu dulu tuh. Mbak Dini, Mbak Dini terus. Oh, Ada tuh itu anak kecil cuman- dulu iya, pernah itu viral. cuman- Nggak tahu lagi. Ya, itu mirip. Tapi kan kalau Mbak Dini kan baju putih ya kayak. Nah. Itu mirip, bentukan postur tubuhnya tuh mirip. Kayak gitu. Mungkin itu sih cerita gua. Mungkin dari sebagai penutup aja ya tadi cerita tadi ya. Mungkin itu aja sih teman-teman. Terima kasih buat narasumber Rehan sama Ahong. Thank you banget buat Sama-sama. ceritain pengalaman horor. Oke, mungkin itu teman-teman. Terima kasih banyak udah menonton. Stay tune terus di acara Cermat Cerita Malam Jumat. Thank you.